Tim penyidik Kejaksaan Negeri Humbang Hasundutan melakukan penggeledahan kantor Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Selama 6 jam penggeledahan, petugas menemukan barang bukti berupa berkas dana hibah pemuda olahraga tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024 sebesar Rp350 juta. Usai melakukan penggeledahan, terlihat petugas membawa beberapa dokumen penting ke dalam mobil. Selain itu, petugas juga melakukan penggeledahan di kantor KONI. Tujuan penggeledahan hari ini adalah terkait penyidikan dugaan tindak pidana korupsi dana hibah KONI Kabupaten Humbang tahun 2022 sampai tahun 2024. Tujuannya untuk mencari dan mendapatkan bukti atau alat bukti sehingga terang suatu peristiwa pidananya, seperti itu. Sebelumnya, petugas Kejaksaan Negeri telah memeriksa saksi-saksi atas kasus dana hibah pemuda olahraga tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024. Dari Kabupaten Humbang Hasundutan, Aris Fernando Manalu, iNews melaporkan. Yang liwat-liwat, kita bersatu sekarang untuk bangsa dan negara. Presiden RI Prabowo Subianto dan lawan politiknya pada Pilpres 2024 Anies Baswedan saling sindir. Hal ini berawal dari pernyataan Prabowo yang menyinggung kembali penilaian rendah yang pernah diberikan Anies kepadanya saat debat Pilpres 2024. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Bener loh. Kala itu Anies memberi nilai 11 dari 100 terhadap kinerja Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Bukan mengungkit dengan nada marah, Prabowo justru memilih berkelakar dan menjadikan isu tersebut sebagai candaan saat penutupan Musyawarah Nasional Partai Keadilan Sejahtera 29 September lalu. Aku tuh terus terang aja loh, saya tuh nggak dendam sama Anies, enggak. Kalau ya dikasih nilai 11 itu gue nggak apa-apa itu. Di balik gurauan itu, Prabowo menekankan kedewasaan politik dengan menerima kekalahan secara lapang dada. Prabowo pun menyinggung perjalanan panjangnya dalam 5 kali kontestasi pemilihan umum. Sindiran ini pun tak dibiarkan berlalu begitu saja. Dalam kesempatan berbeda, Anies Baswedan pun mengajak masyarakat mengawasi dan menagih janji pemerintah. Hal ini disampaikan Anies saat menjadi pembicara dalam dialog kebangsaan di Semarang, Jawa Tengah. Kalau belum terlaksana tuntas, tagih. Misalnya, rencana membangun 3 juta rumah per tahun. Tidak usah dikritik, ditagih saja. Mana rumahnya? Sudah 1 tahun nih sekarang. Dibangunnya di mana? Lokasinya kapan? Lokasinya mana? Bagaimana cara rakyat bisa mendapatkan 3 juta rumah per tahun itu? Anies menegaskan bahwa pendekatan ini justru dapat memperkuat kontrol sosial masyarakat tanpa memperdalam jurang perpecahan politik. Tim Liputan iNews melaporkan. Jangan beranjak dulu pemirsa, Buletin iNews Malam kembali sesaat lagi. Tim SAR gabungan dibantu warga berhasil menemukan dan mengevakuasi jasad Ihsan, pria berusia 21 tahun. Korban diketahui merupakan seorang mahasiswa Universitas Negeri Makassar. Korban terpental dan terjatuh di Sungai Jene Berang usai sepeda motor yang dikendarainya mengalami kecelakaan tunggal di jembatan kembar di Jalan Poros Palangga, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Sabtu malam. Orang jatuh ini, Om. Jatuh? Iya. Oh, apa tuh ini? Temangkum. Jatuh kemana dia? Jatuh ke bawah, ke air, Om. Kenapa bisa itu? Dari arah ke Talas Salapa itu, Om. Sama aja tadi, cuman pulang duluan ke dia, Om. Duluan? Iya. Berarti kita temukan ini orangnya sudah jatuh? Iya, sudah jatuh di bawah, Om. Untuk informasi terakhir yang kami dapat bahwa korban itu dia pulang menuju ke rumah dan kebetulan temannya melihat bahwa dia posisi melipir ke kanan dan langsung jatuh ke
ke bawah. 18 jam dilakukan pencarian, jasad korban ditemukan sekitar 20 meter dari lokasi jatuh. Usai dievakuasi, jasad korban langsung diserahkan kepada keluarga dan dibawa ke rumah duka di Dusun Cambaya, Desa Panciro, Kecamatan Bajeng, Kabupaten Goa. Tim SAR melakukan pencarian setelah menerima laporan warga. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Ainus melaporkan. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas saat kecelakaan lalu lintas antara dua kendaraan roda 4 terjadi di pertigaan Jalan Nyerondung, Traga, Kabupaten Bangkalan. Terlihat mobil yang ditumpangi satu keluarga hendak berputar balik. Namun di saat bersamaan, minibus Elf datang dari arah yang sama hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Warga sekitar dan pengendara lain langsung berupaya menolong para korban. Sempat terjadi cekcok antar keduanya yang langsung ditengahi oleh warga maupun pengendara lain. Dua pihak yang terlibat laka lantas kemudian sepakat berdamai dan menyelesaikannya secara kekeluargaan. Akibat kecelakaan ini, sejumlah penumpang mengalami luka ringan akibat pecahan kaca dan beruntung tak ada korban jiwa. Dari Bangkalan, Madura, Taufik Syahrawi melaporkan. Di kamar mandi inilah seorang wanita ditemukan tewas bersimbah darah tepat di samping musola terminal bus Kalideres. Korban berinisial H, warga asal Pandeglang, Banten, tewas akibat kehabisan darah usai melahirkan seorang diri di dalam kamar mandi umum. Ironisnya, sang bayi lelaki yang baru dilahirkan juga ikut tewas dan jasadnya dimasukkan ke dalam ember keranjang sampah. Menurut penjaga kamar mandi umum, peristiwa bermula saat korban yang berprofesi sebagai tukang urut pijat tiba-tiba saja tertatih-tatih berjalan keluar dari kamar mandi dengan berlumuran darah sambil mendorong ember keranjang sampah yang ternyata berisi sesosok mayat bayi. Melihat kondisi korban, penjaga kamar mandi umum sempat menawarkan agar korban dibawa ke rumah sakit terdekat, namun justru korban menolaknya. Keluar dari WC ini pokoknya bunyi darah. Yang didorong itu apaan? Tong sampah itu tadi. Isinya? Ya nggak lihat kita kalau saya, tapi setelah di situ katanya ada bayi. Bayi. Iya. Jenazah korban dan bayinya telah dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta untuk keperluan otopsi. Sementara kasus tewasnya ibu dan bayinya ditangani pihak kepolisian Polsek Kalideres, Jakarta Barat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Duka menyelimuti keluarga saat pemakaman jenazah Cindy Destananda di rumah duka di daerah Kutolalang, Lubuk Kilangan, Solok, Sumatera Barat. Dengan tangannya masih terpasang infus, Gilang Kurniawan, sang suami, terus menangis sambil mengelus wajah istri yang baru dinikahinya. Gilang yang kondisinya masih lemas terpaksa dipapa saat di pemakaman kematian Cindy begitu tragis. Wanita 28 tahun ini ditemukan tewas di kamar mandi sebuah penginapan di Kabupaten Solok, Sumatera Barat saat berbulan madu bersama Gilang, suaminya. Saat itu Gilang didapati tak sadarkan diri dilarikan ke RSUD Arosuka. Polisi mengamankan sejumlah barang bukti dan memasang garis polisi di penginapan lokasi tewasnya korban. Dari visum luar, tidak ada tanda-tanda kekerasan di tubuh korban. Korban diduga tewas akibat keracunan gas dari pemanas air di kamar mandi. Untuk mengetahui penyebab kematian korban, kita belum bisa memastikannya. Karena dari pihak medis belum bisa memastikan atau menyimpulkan apa penyebab meninggalnya korban. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti tewasnya korban. Dari Solok, Sumatera Barat, Budi Sunandar, iNews melaporkan.